Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayuhat tullab al-a'izza. Kaifa halukum al-yawm? Arju bikum fi dawami siha wal afiyah. Wa ana kadzalik bi barakati du'aikum fi dawami siha wal afiyah wal khair. Baiklah anak-anakku, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran bahasa Arab kita. Dan pada video kali ini kita akan belajar materi tarkib tata bahasa Arab yang berjudul fi'il mudhari yang ditambah dengan huruf an, kemudian ditambah lagi dengan fi'il mudhari ya. Jadi kita akan mempelajari struktur kalimat yang tersusun dari fi'il mudhari, ditambah an, kemudian ditambah juga fi'il mudhari ya. Nah, pada pertemuan berikutnya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal huruf an, lan, dan li, ya. Namun, pembelajaran sebelumnya, ya, kita belajar bagaimana menggunakan an, lan, dan li pada satu kalimat. Jadi, misalkan dalam satu kalimat, apakah itu menggunakan an, ataukah menggunakan lan, atau menggunakan li. Nah, pada pertemuan kali ini, pembelajaran kita akan difokuskan pada keadaan fi'il mudhari sesudah ditambah an. Ya, yang pasti fi'il mudhari sesudah ditambah an nanti akan mengalami perubahan dari segi harokat. Nah, kemudian selain itu, kita juga akan belajar kesesuaian fi'il mudhari sesuai dengan pelakunya. Ya, jadi ketika pelakunya berubah, maka huruf awal fi'il mudhari'nya itu juga berubah. Baiklah anak-anak, marilah kita mulai pembelajaran ini dengan mengucapkan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita perhatikan contoh nomor 1. Uhibbu an aqra'al Qur'ana. Ini kata yang bercetak tebal, ini adalah contoh fi'il mudhari. Uhibbu fi'il mudhari, an juga fi'il mudhari, kemudian aqra'a ini juga fi'il mudhari. Perhatikan kata sebelum dan sesudah fi'il mudhari'nya. Di sini fi'il mudhari sebelum ditambah an, harokat akhirnya dhamma. Kemudian fi'il mudhari sesudah ditambah an, harokatnya adalah fathah. Ya, nanti kita akan jelaskan di bawah kenapa seperti itu. Uhibbu an aqra'al Qur'ana. Saya senang membaca Al-Qur'an. Nomor 2, Ahmad. Ahmad itu dia seorang laki-laki. Berarti pelakunya adalah huwa ya. Ahmad yuhibbu an yaqra'al Qur'ana. Fi'il mudhari, huruf an, fi'il mudhari. Sebelum an harokat akhir doma, sesudah an harokat akhir fathah. Ya. Kemudian nomor 3, yuhibbu Ahmad an yaqra'al Qur'ana. Yuhibbu fi'il mudhari, an huruf an, yaqra'a fi'il mudhari. Yuhibbu Ahmad an yaqra'al Qur'ana. Ahmad sedang membaca Al-Qur'an. Yuhibbu harokat akhir doma, yaqra'a sesudah ditambah an harokat akhirnya fathah. Nah, kemudian hiya turidu an tazhaba ilal maktabati. Kalau kalian bingung yang mana fi'il mudhari dengan mana yang bukannya, kalian tinggal cari saja huruf an. Nah, sebelum an itu di situ adalah fi'il mudhari'nya. Ya, kecuali kalau misalkan di sini seperti tadi di sini nama orang. Nah, ini kalau ini kan sudah jelas nama orang, ini bukan fi'il mudhari ya. Berarti kan ini an berarti di sini fi'il mudhari'nya turidu. Kemudian sesudah huruf an ini juga fi'il mudhari, harokat akhirnya fathah. Ini sebelum ditambah an harokat akhirnya adalah domah. Gitu ya. Kemudian anti tastati, ini harusnya taknya menyambung ke to ya. Anti tastati'ina an tatakallami bil lughatil arabiyyah. Anti huruf awalnya ta ya, kemudian tastati'ina diakhiri oleh huruf nun, di huruf na, an tatakallami. Harusnya ini tatakallamina ditambah an, nunnya menjadi hilang. Nanti kita akan perjelas lagi di bawah ya. Engkau tastati'ina mampu tatakallami berbicara bilogatil Arabiah dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, sekarang perhatikan susunan kalimat di bawah ini ya. Perhatikan. Uhibbu an aqra'al Qur'ana. Uridu an atakallama bil Arabiyah. Astati'u an asta'ira hadzal kitaba. Perhatikan di sini ada 3 kotak pada tabel ini ya. Yang pertama ini uhibbu, uridu, astati'u. Kemudian kotak yang kedua ini tulisannya an saja. Kemudian ini
kotak yang ketiga ini juga sesudah an fi'il mudhari. Aqra'a, atakalama, asta'iru. Nah, an ini termasuk huruf amil nawasib dalam bahasa Arab. Huruf nawasib itu adalah huruf yang memfathahkan. Huruf yang memfathahkan fi'il mudhari, dan huruf an ini hanya bisa masuk ke fi'il mudhari. Jadi huruf an ini ya tidak bisa masuk ke fi'il madi dan tidak juga masuk ke fi'il amar. Jadi sesudah huruf an itu dipastikan bahwa itu adalah fi'il mudhari. Dan huruf an ini di sini disebut dengan huruf nawasib. Nawasib itu adalah huruf yang menasobkan. Menasobkan itu adalah memfathahkan ya. Jadi bahasa Arabnya dari fathah itu adalah nasob. Jadi ingat sesudah an harokat akhirnya harus fathah. Ingat, an itu amil nawasib, sesudah an huruf harokat akhirnya harus fathah. Makanya di sini fi'il mudhari'nya sebelum an doma, sesudah an fathah. Yang kedua juga sama. Uridu harokat akhirnya doma, sesudah an atakalama harokat akhirnya fathah. Ini juga sama. Astati'u harokat akhirnya doma, sesudah an harokat akhirnya menjadi fathah. Paham ya? Jadi kesimpulannya fi'il mudhari akan mengalami perubahan dari segi harokat ketika didahului oleh huruf an. Mengapa? Karena huruf an adalah termasuk salah satu huruf nawasib atau huruf yang memfathahkan fi'il mudhari. Paham ya? Kemudian selanjutnya perhatikan kesesuaian fi'il mudhari dengan pelakunya. Ini lamnya tidak terspasi ya, harusnya ini fi'il kemudian spasi mudhari. Nah, jadi fi'il mudhari itu ya akan mengalami perubahan di awal huruf dan juga di akhir huruf sesuai dengan perubahan pelaku atau sesuai dengan domir. Ya, kita pernah belajar ketika kelas 7 bahwasannya fi'il mudhari itu selalu diawali oleh huruf mudhari'ah yaitu hamzah, alif, nun, ya, ta. Yang mana alif itu untuk domir ana, nun itu untuk domir nahnu, ya untuk domir huwa, kemudian huruf ta untuk domir anta, anti, dan hiya. Nah, sekarang di sini ada struktur kalimat yang terdiri dari fi'il mudhari ditambah an, ditambah fi'il mudhari, tapi harus sesuai dengan pelakunya. Contoh, ana uridu an uzakiro durusa. Ya, di sini sudah sesuai karena perhatikan pelakunya ana. Ana itu huruf mudhari'ahnya atau huruf tambahan pada awal fi'il mudhari'nya adalah alif. Ana uridu an uzakiro. Sesudah an, jangan lupa harokat akhirnya adalah fathah. Kemudian sekarang huwa. Nah, untuk huwa berarti nanti beda lagi. Untuk huwa, huruf awal fi'il mudhari'nya apa? Huruf awal fi'il mudhari' pada huwa adalah huruf ya. Jadi kita hanya tinggal mengganti huruf awal saja pada fi'il mudhari'. Dan jangan lupa sesudah an, harokat akhirnya menjadi fathah. Karena huwa huruf mudhari'nya iya, maka kita ganti huruf awalnya iya pada fi'il mudhari'nya. Ini kan uridu menjadi yuridu an. Ini di atas uzakiro, karena ini huwa menjadi yuzakiro. Kemudian anta. Anta huruf mudhari'nya adalah ta. Nah, maka huwa yuridu. Ketika anta diganti huruf awalnya jadi turidu. An otomatis kesininya berubah karena ini turidu huruf ta, ini juga sama ta. Tuzakiro. Jangan lupa sesudah an huruf harokat akhirnya menjadi fathah. Kemudian nahnu huruf mudhari'nya adalah nun. Nuridu. Jangan lupa an, ini juga huruf nun, ini juga huruf awalnya huruf nun. Nuzakiro an durusa. Kemudian ini hiya, huruf awalnya ta, asalnya duridu menjadi turidu an, samakan huruf awalnya ta, tuzakiro, jangan lupa harokat akhirnya fathah karena didahului oleh huruf an. Kemudian anti, ini agak beda dari yang lain. Anti turidina an tuzakiri ad-durusa. Kalau tadi huruf yang lain, kalau tadi pelaku yang lain hanya berubah di awal saja, karena ini semuanya domir mufrad tunggal. Saya, dia, kamu, ya. Ini juga kemudian mufrad tunggal kalau ini jamak ya. Nah, kalau untuk anti ini diawali oleh huruf ta. Sama halnya dengan hiya dan juga sama juga dengan domir anta. Bedanya kalau untuk domir anti selain diawali oleh huruf ta, diakhiri juga oleh huruf ya dan na. Ya, jadi kalau hiya turidu, kalau anti
ditambah iya na di akhirnya. Jadi turidina. Akhirnya harokatnya domah berubah otomatis menjadi kasroh. Karena ke sini ada ya sukun. Ya sukun maka mewajibkan di sini harokatnya menjadi kasroh. Anti turidina. An. Nah, ini harusnya apa? Tuza kirina. Awalnya huruf ta, akhirnya huruf ya dan na. Tuza kirina. Karena di sini ada huruf an, huruf nawasib, maka aturannya ketika fi'il mudorenya berakhiran huruf nun dan diawali oleh huruf an, maka huruf nunnya menjadi hilang, huruf nun di akhirnya. Menjadi an tuzakiri. Asalnya tuzakirina. Anti tuzakirina. Karena ditambah huruf an, maka nunnya wajib hilang di akhirnya, huruf nun akhirnya. Jadi turidina an tuzakiri ad-durusa. Paham ya sampai situ? Nah, sekarang di sini khusus untuk kata yajibu dan yumkinu, siapapun pelakunya itu harus huruf ya di awal. Ya, yajibu artinya wajib, yumkinu artinya mungkin. Jadi, walaupun pelakunya kamu atau huwa, maaf, kemudian hiya, nahnu, ya, maka tetap huruf awalnya adalah huruf iya. Contoh yajibu an aqro'a, wajib an aqro'a. Di sini pelakunya adalah anak karena diawali oleh alif. Tetap ininya tidak jadi ajibu an aqro'a. Ya, kemudian antusolia. Yajibu antusolia. Di sini domirnya adalah hiya atau anta. Anta ya di sini. Anta. Tidak jadi tajibu antusolia. Kemudian di sini antazhabi ilal maktabati ya Aisyah. Di sini domirnya anti, tidak jadi tajibina antazhabi dan seterusnya ya. Sama halnya dengan yumkinu juga sama seperti itu. Jadi khusus untuk kata yajibu dan yumkinu awalnya tetap huruf ya. Yumkinu juga sama apapun pelakunya. Nah, sekarang latihan soal ya. Di sini contohnya latihan soal. Di sini ada kalimat uhibbu an aqra'al qur'ana. Perhatikan, kata yang bercetak tebal ini adalah fi'il mudhari, ditambah an, ditambah fi'il mudhari. Ini sudah sesuai ya, sesudah ditambah an, harokat akhirnya menjadi fathah. Berarti tugas kalian di sini adalah membuat lagi kalimat dengan memperhatikan domirnya. Jadi kalian sesuaikan fi'il mudhari'nya dengan domirnya. Di sini domirnya ada huwa dan ada hiya. Berarti fi'il mudhari'nya dirubah huruf awalnya. Berarti yang dirubah di sini adalah uhibbu dengan akroa, hanya dirubah huruf awal saja. Huruf huwa, huruf mudoranya, huruf awalnya iya. Berarti di sini menjadi huwa yu, asalnya u menjadi yuhibbu an, ya. Kemudian ini juga samakan huruf awalnya ya, yaqro'a al-Qur'ana. Asalnya di sini uhibbu an aqro'a al-Qur'ana. Diganti domirnya menjadi huwa yuhibbu an aqro'a, berubah jadi yaqro'a al-Qur'ana. Kemudian hiya, asalkan huwa yuhibbu ayaqra al-Qur'an. Sekarang nanti kalian dikebawahkan ya biar ibu mudah meriksanya. Hiya. Hiya berarti huruf ya-nya diganti huruf awalnya menjadi huruf ta karena domirnya hiya. Jadi hiya tuhibbu an, samakan taqra'a al-Qur'ana. Ya, silakan kalian kerjakan nomor 1. Uridu an asta'ira. Nah, kalau ini belum sesuai nih. Oh, ini fathah ya. Uridu an asta'iru hadzal kitab. Sudah sesuai berarti sesudah an harokat akhirnya fathah. Berarti silakan kalian hanya tinggal menyesuaikan fi'il mudhari sesuai dengan pelakunya ya. Nanti silakan kalian tulis lagi kalimat ini di bawah sesuai dengan domirnya. Nanti kalian tulis ke bawah satu-satu ya, jangan ke pinggir biar ibu mudah meriksanya. Huwa sama dengan apa? Anta sama dengan bagaimana? Kemudian ini hiya sama dengan bagaimana. Begitu kan dengan nomor 2 ya. Astati'u an afhama hadhil ibarat. Buat lagi kalimatnya di bawah dengan domir anta sama dengan bagaimana, nahnu bagaimana, kemudian Ahmad. Nah, ini Ahmad berarti dia seorang laki-laki. Berarti domirnya adalah huwa. Ini juga sama Laila. Dia seorang perempuan. Berarti domirnya adalah hiya. Baiklah anak-anak, itulah yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Syukron telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.